Yang jelas semua profesi itu sama menurut saya. Yang membedakan keseriusan kita dalam menjalani dengan terus menambah kemampuan dan memperbarui ilmu yang selalu berkembang. Itu yang penting. Jadi mau profesi apa aja, itu sama aja. Asal kita serius, asal kita terus mengikuti ilmunya, terus berkembang, terus bergaul, maka kita akan mendapatkan kesuksesan di bidang itu. Mungkin itu Pak, pas banget waktunya. Terima kasih Pak Hidayat. Aduh, alhamdulillah sampai ke tahap akhir presentasi. Ada beberapa hal yang perlu mahasiswa camkan betul, bahwasanya dengan adanya era digital sekarang tidak menutup kemungkinan profesi akuntan itu mundur ya, malah berkembang ya. Dan kita lihat dari tadi saya kasih tahu bahwasanya di job street itu sudah lihat banyak sekali kebutuhan auditor itu ya. Jadi harus tahu bahwasanya prospek jadi auditor sangat luas, dan makanya banyak akuntan asing masuk ke Indonesia sekarang. Ya. Karena di banyak peminat dari mahasiswa sangat kurang terhadap auditor. Saya sudah ngomong sama mereka seperti itu. Yang kedua itu bahwasanya komunikasi sangat penting ya dalam bekerja, sehingga harus secara rubah cara komunikasi dengan baik, dan juga nanti ke depannya itu bagaimana sudah bisa menambah ilmu di luar akuntansi seperti IT. Waktu zaman saya dulu akuntan plus itu adalah akuntan belajar hukum Pak. Iya. 80-90-an itu. Terus sekarang ada 3 akuntan plus IT sama hukum. Iya betul. Tapi utama IT sekarang. Iya, terutama IT sekarang akuntan plus itu. Karena ada kaitan dengan masalah informasi, teknologi informasi akuntan itu. Dan juga tidak semua profesi akuntan itu tergerus. Tadi dikatakan oleh Pak Hidayat, itulah profesi yang sifatnya cleric itu memang iya. Jadi akuntan yang memiliki analytical thinking sangat kuat dan baik itu. Oke, untuk itu kita masih ada waktu mungkin sekitar 30 menit ya, untuk memberikan kesempatan kepada peserta mahasiswa untuk bertanya kepada Bapak Hidayatullah. Untuk itu kita berikan kesempatan sesi pertama untuk bertanya langsung. Kami persilakan kepada adik-adik mahasiswa dan peserta webinar hari ini. Ya, persilakan. Karena di itu nggak ada pertanyaan, mungkin langsung aja. Silakan. Ini sebenarnya kesempatan yang langka ya. Sudah banyak pengalaman dari timba dari Pak Hidayatullah. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Hidayatullah itu isi kegiatan Anda dengan ikut seminar dan sebagainya. Itu salah satu atribut yang menaikkan nilai saudara untuk masuk dunia kerja. Memang benar seperti itu. Saya persilakan. Kepada para peserta dipersilakan untuk bertanya melalui kolom chat atau Q&A. Terima kasih. Jadi kalau tidak ada langsung, persilakan di pertanyaan Q&A. Ini perlu sebagai gambaran Pak Hidayatullah. Jadi dari hasil data historis kita, memang alumni kita itu yang bekerja di bidang auditor nggak banyak Pak. Sedikit ya? Ya, sedikit sekali. Mereka banyak bekerja malah di luar bidang akuntansi, mereka banyak bekerja. Seperti di bank pun bukan akuntansi, di perusahaan kadang bidang marketing, dan hanya mungkin sekitar 10% sampai 20% mereka bekerja di bidang khusus auditor itu. Dan itu paling internal Pak. Yang kerja di external auditor itu mereka sangat sedikit sekali, external auditor itu. Jadi kalau kita lihat, mungkin alumni kita kerja di akuntan pabrik itu mungkin nggak sampai 30 orang. Sedikit ya? Sedikit sekali. Dari total alumni kita sudah 1.400 kali. Jadi sedikit sekali. Jadi penyebab itu karena mereka itu hanya batu loncatan aja di KP itu, loncatan, dan sambil menunggu peluang untuk bekerja di perusahaan jadi internal auditor atau internal jadi akuntan manajemen ya. Dan memang kata Bapak tadi benar, gaji di internal auditor itu lebih besar pada gaji betul. Jadi auditor di KAP, memang benar itu. Jadi banyak alumni kita begitu kerja di kantor pabrik, hanya setahun 2 tahun sudah masuk ke perusahaan bekerja. Oke, ini ada yang masuk dari peserta itu Florista Nabila. Itu selamat siang Bapak, nama saya Florista Nabila dari akuntansi 2020. Izin bertanya, bagaimana pendapat dan sikap Bapak terkait dengan independensi yang harus dimiliki oleh auditor, di mana saat ini kenyataannya KAP di Indonesia masih saling merebutkan klien auditor
dari perusahaan-perusahaan yang tentunya hal ini menyebabkan negosiasi fee auditor yang mungkin juga dapat menyebabkan penurunan kualitas dari pekerjaan yang akan dilakukan nantinya. Silakan Pak Idrat untuk memberikan tanggapan sama seperti yang sudah Bapak sampaikan juga tadi. Ini pertanyaannya bagus banget ya Pak. Iya. Ini pertanyaannya adalah apa yang terjadi di lapangan gitu. Iya. Sebenarnya gini, sebenarnya sekarang auditor itu tidak hanya berebut dengan sesama auditor ya Pak. Iya. Tapi auditor itu juga berebut klien dengan KJA. Makanya dalam riset paper hukum saya yang baru saya kirim ke jurnal itu adalah saya judulnya itu adalah kekosongan hukum konflik kepentingan antara akuntan publik dan akuntan berpraktik di Indonesia. Saya melihat tuh Pak, karena satu orang memegang izin lebih dari satu, sedangkan tumbang tindih kan. Nah sehingga waktu itu saya bilang, saran saya di paper itu, dan itu akan saya lanjutkan lagi nanti, bahwa harusnya antara akuntan publik dan akuntan berpraktik itu opsional Pak. Nah kalau opsional maka nggak akan terjadi pertanyaan seperti tadi. Jadi akan terbagi, kemudian kualitasnya akan terjaga. Nah, dari sisi fee audit di audit ini benar, seperti saya bilang di lapangan, saya menemukan itu. Pak Hidayat ini sekian 2 tahun, Bapak 2 tahun sekian, 2 kalinya di sana, saya bilang ambil sana aja. Tidak menutup kemungkinan bahwa memang butuh hidup. Nah, di sini butuh peran pemerintah dan regulasi sebenarnya. Contoh begini, sekarang makin kecil, kap-kap makin bawah itu makin kecil dengan adanya kebijakan bahwa anak perusahaan, cucu perusahaan, kalau induknya diaudit oleh kap A, maka anak dan cucunya juga. Nah, ini kan menyebabkan apalagi sisa yang akan dibagi. Ya kan, harusnya nggak boleh begitu. Harusnya induk itu diaudit oleh A, yang lain harusnya bisa menerima walaupun diaudit oleh pihak lain. Karena kita punya standar yang sama. Nah, ini terjadi perdebatan di para kantor akuntan publik juga. Kalau di seminar-seminar kemarin kan itu. Kenapa harus begitu? Yang di bawah ini akan mati, ya tentu. Kalau begitu peraturannya, itu pasti ya maaf aja. Big Ten saja yang akan dapat banyak klien. Karena induknya di luar negeri di sana diperiksa sama dia, di bawah sini anak perusahaan diperiksa sama dia, cucu dari perusahaan diperiksa sama dia juga. Sisanya untuk kap lokal nggak ada. Akhir kap lokal apa? Kap lokal akhirnya meng-create kliennya besar, dimakan oleh Big Four, dimakan oleh Big Ten. Akhirnya kita ibarat menanam bunga, bunganya udah cantik-cantik, diambil orang. Nah, makanya saya bilang begini, ini nggak sehat. Tapi maaf saja, yang akan hanya bisa protes ya kayak saya ini, mungkin kayak Pak Sparta yang kita gundah ngelihat anak-anak kita gimana. Tapi yang sudah pegang AP nggak berani protes karena mereka takut nanti kalau mereka protes dipersulit, dianggap merusak citra asosiasi, padahal tidak. Nah ini yang kita masih kelemahan. Kenapa ini masih terbuka seperti itu? Karena kita masih modelnya single ya, single bar. Nah dan kemudian pengaturan ini bagaimanapun di jajaran manajemen organisasi itu masih dikelola oleh kap besar. Tentu sebuah keputusan yang diambil walaupun mereka tidak mengakui, tapi kita melihat di lapangan ya berpihak. Contoh ya, ada satu rilisan dari Kementerian BUMN, kap-kap yang hanya bisa mengaudit BUMN itu. Protes saya langsung itu, cabut. Protes bukan karena saya protes, dicabut. Akhirnya orang protes semua. Coba bayangin ada 20 kap saja yang bisa ngaudit BUMN. Bayangin kap ada 460, masa dia aja yang bisa ngaudit BUMN. Kalau dia aja ngaudit BUMN, anak perusahaannya nanti bagaimana? Itu kan berarti tidak ada keperpihakan negara terhadap keberadilan dalam orang mencari klien ya Pak, dalam audit. Itu ada rilisannya loh Pak, itu. Akhirnya dicabut. 20 kap disebutin satu-satu tuh. Saya bilang, dasar menentukan 20 kap ini boleh mengaudit BUMN itu apa dulu? Oh, karena kap besar itu enggak. Kap besar itu juga banyak masalahnya. Semua masalah besar itu di kap besar semua. Garuda, banyak semuanya. Ya, tapi jangan seperti itu. Tapi kita kasih peluang. Nah, hal ini menyebabkan makin mengerucut kliennya banyak, yang mengerucut ke bawah semakin sedikit, yang di bawahnya akhirnya perang harga. Gitu. Nah, ini yang terjadi. Terlepas juga di bawah juga harus sadar kualitas dinaikkan. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, baik Pak Hidayatullah. Ini ada lagi pertanyaan, ada 2 lagi.
Yang berikutnya lah Mbak Dinar Livia Putri. Ini mahasiswa Akuntansi angkatan 2020 ingin bertanya mengenai terkait dengan lisensi sertifikasi tambahan CICA yang memiliki keterkaitan dengan sistem informasi. Namun ketika kita mengambil sertifikasi ini dengan latar belakang jurusan akuntansi, apakah bisa langsung memahami sertifikasi CICA ini, Pak? Apakah perlu menambah ilmu IT-nya atau bagaimana? Itu Pak Aiden. CISA nggak ada, CISA dari ISAKA atau CISA dari manapun seperti yang saya ambil itu tidak ada persyaratan dia harus orang IT. Iya. Banyak pemegang CISA itu justru orang accounting loh. Iya. Nah, tapi pertanyaannya begini, apakah saya harus belajar memahami ilmu IT? Iya, ilmu kan tidak harus kuliah. Iya. Iya, ilmu harus. Tapi ingat di CISA itu banyakan itu dia berkaitan dengan analisis ya, analisis IT, lingkungan IT, bukan teknisnya, tidak teknisnya saja. Teknis bisa menggait orang IT dalam melakukan pemeriksaan. Tapi pemahaman kita dalam melakukan prosedur audit IT itu yang penting. Nah, kalau teman-teman lihat di LinkedIn, banyak pemegang CISA itu bukan orang IT loh ya, bukan Eskom loh ya. Banyaknya SE loh itu. Iya. Kadang MM, kadang kan bisa ngambil. Ujiannya susah nggak sih? Buktinya mereka lulus, berarti kan bisa. Kan Iya. dipelajari, ada modulnya, berstandar internasional gitu. Yang ditanyain itu ya teman-teman ya, kalau saya waktu saya ujian itu, saya ngerasa kayak sial itu. Banyak kan ditanya tuh SIA sama SIM, Pak. Iya. Pertanyaannya itu tentang IT environment, ya kan, cycle, development life cycle, ya kan, kemudian database, ya kan, hierarki database itu yang ditanyain. Yang teman-teman orang accounting dapat di SIA itu, SIA 1, SIA 2, SIM dapat. Tapi pertanyaannya apakah teman-teman selama ini perhatikan nggak? Nah, itu. Ya, kalau contoh deh, buku yang paling sering dipakai, Rumni itu. Rumni itu spesifik loh, belajar Rumni itu, ikut ini nih, itu modul 1 lulus pasti. Iya, pasti. Nah, cuman kadang-kadang teman-teman tidak memperhatikan bahwa apa sih lulus SIA 1, SIA 2 hasilnya sia-sia gitu loh. Harusnya lulus SIA 1, SIA 2, tahu nih kelemahan sistem akuntansi yang ada di software A, software B, software C. Nah, kalau sudah tahu kelemahannya berarti teman-teman sudah berpikir seperti orang audit IT itu. Wah, ini kelemahannya ini nih, ada errornya, ini ada bug-nya. Nah, ini laporannya tidak integrasi, ini laporannya terlalu panjang alurnya, harusnya bisa 2-3. Nah, itu kerjanya orang audit IT. Nah, nanti kalau berkaitan dengan security kan ada sertifikatnya lagi, bukan CISA. Nah, itu baru orang IT. Mungkin itu pertanyaan Ya, dari Pak Dinar. terima kasih Pak. Memang selama ini SIA itu bagi mahasiswa, dia seperti belajar tapi nggak tahu binatang apa ini. Ya, betul. Jadi mereka menganggap ini seperti hafalan saja. Iya, betul. Pengalaman saya ngajar SIA, susah setengah mati meyakinkan mahasiswa ini mata kuliah mahal harganya. Mahal. Mahal sekali. Jadi kalau sudah menguasai ini, duit ngejar saudara sebilang. Tapi nggak ngerti Betul. mereka. Nggak ngerti. Jadi, betul, Pak. bagaimana cara mereka bisa ngerti, dan mungkin kelemahan kita mungkin ini Pak, simulasi yang kurang membawa mereka ke praktek gitu. Jadi mereka bisa tahu seperti apa SIA itu. Itu saya sering ke perusahaan melihat praktek SIA itu seperti apa. Nah, mungkin betul, Pak. banyak lab-labnya itu yang perlu banyak di kampus kali. Terus kayak gini, kayak mata kuliah software accounting sama mata kuliah software audit. Itu suka mereka menganggap itu tidak ada hubungan sama SIA, Pak. Nah, ini kelemahannya. Itu parah banget. Karena mereka nggak ngerti skop SIA itu, nggak tahu mereka Pak, skop SIA. Kedua, mata kuliah software accounting, kan ngisi accounting kan Pak. Mata kuliah lab audit sendiri Pak. Harusnya mata kuliah lab audit itu setelah mengambil mata kuliah lab akuntansi Pak. Dia waktu dia di lab audit, dia mengaudit hasil inputan dia waktu di lab akuntansi. Bukan belajar bikin laporan keuangan ya. Bukan. Dia ngaudit tuh waktu di lab audit, dia ambil mata kuliah dia dulu, yang pernah dia input itu dia periksa. Nah, nanti dia masukkan ilmu SIA-nya menganalisis siklusnya. Nah, kadang-kadang ini yang belum bisa match, mereka itu dianggap semuanya berdiri sendiri-sendiri gitu. Oke Pak, ini ada satu lagi pertanyaan dari Mbak Nadia Akfa Nabila dari akuntansi angkatan 2020 juga. Dia ingin bertanya mengenai secara umum lulusan mahasiswa terkhususnya di bidang akuntansi hanya memiliki sedikit pengetahuan di bidang auditnya. Ini mungkin gambaran curhat mereka bahwa audit itu lemah mereka. Jadi, nah bagaimana karena sedikit pengetahuan tentang proses auditor, menurut Bapak bidang penyelesaian apa yang paling cocok saat ini untuk
fresh graduate untuk mendapatkan lisensi tambahan sehingga lebih mengetahui secara mendalam terkait auditor apakah lebih baik mengambil sertifikat CPA, CA, CFA, CISA atau yang lainnya. Jadi berawal dari pengetahuan mereka orang audit masih kurang. Sekarang begini, ini kan ada 4 sertifikasi yang ditanyain. Ya, Sertifikasi yang kualifikasinya tinggi semua itu. ya, Jadi teman-teman tentukan satu aja arahnya kemana. ya, Nah, itu dulu. CPA, CIA, CFA, CISA, 3 di belakang itu International Certification itu. Itu levelnya profesional. Levelnya pengalaman ditunjuk di situ. CPA juga sama. Kalau teman-teman sekarang, pertanyaan saya cuma satu aja. Lebih banyak grup drakor yang di-follow atau grup bidang ini yang di-follow? ya. Lebih banyak grup drakor yang dimasuki di Telegram atau lebih banyak grup Ya, ini yang dimasuki? Kan begitu aja. Ya. Kalau teman-teman mau masuk ke bidang itu, maka masuk dulu ke lingkungannya. Meskipun kita hanya menjadi pembaca, diskusi orang itu akan membawa kita, oh ternyata ini loh. Ya kan? Oh ternyata ini loh. Gitu. Nggak salah teman-teman masuk ke grup-grup serial drakor sebagai hiburan, tapi grup ini juga harus lebih banyak juga di-follow gitu. Ya Pak? Ya, Walaupun teman-teman waktu masuk tuh orang ngomongnya apa sih nggak ngerti, saya nggak apa-apa, tapi lama-lama teman-teman mengerti, oh istilahnya ini, oh istilahnya itu dulu, masuk dulu. Grup audit itu banyak banget di Telegram, banyak banget di Facebook, grup CIA internal audit itu paling banyak, fraud examiner itu atau fraud audit itu paling banyak banget. CISA itu banyak banget, walaupun banyak diisi orang IT. Kita masuk ke situ, minimal mereka suka sering bahan nih ya, sering bahan download. Jangankan teman-teman, saya aja masuk ke situ jadi silent reader aja. Kemudian kalau ada bahan saya download. Wah lumayan nih buat ngajar nanti, lumayan ini buat dibaca-baca. Kita aja begitu. Nah, supaya kita terus dapat. Nah, dari sana kita baru, oh orang kadang di sana di-share ini loh Pak. Ini contoh soal ujian. Wah, ya, ada. Oh, kita bisa lihat, oh ini yang diuji. Gitu. Nah, itu penting. Jadi untuk mahasiswa, sekarang saya kasih statement begini. Apa yang kalian follow, itulah menentukan masa depan kalian. ya, betul. Itu. Apa yang kalian follow, itu menentukan masa depan kalian. Kalian follow banyak grup CPA, maka kalian akan jadi CPA suatu saat, karena kalian masuk lingkungan itu. Kita akan menjadi apa sesuai dengan lingkungan kita berada. Itu pasti. Kalau teman-teman terus ngikutin Pak Sparta, ya kan kemana jadi asisten, jadi apa, ikut project, saya yakin ujung-ujungnya jadi dosen tuh pasti. Betul Pak, iya kan? Ya, Nah, ya. ajak riset segala macam gitu. Nah, teman-teman kalau ikut saya nggak jadi dosen pasti saya ceburin jadi internal auditor, jadi eksternal auditor. Lingkungan itu membentuk. Tapi teman-teman kadang begini, udah lulus, malah aja nggak berkoordinasi lagi sama dosennya. Ya, Banyak loh Pak. ya, betul. Padahal dosen ini jembatan untuk ke dunia profesional. Dosen ingat ya, Pak Sparta ini dari pengalamannya. Banyak teman-teman beliau di luar itu pemilik cup. Iya. Tapi mahasiswanya nggak ada mau nanya, udah lulus lah, nggak kenal lagi gitu. Saya juga sama gitu Pak mahasiswa. Saya bilang, padahal saya di dunia audit gitu. Mereka sampai curhat gini, Pak, bingung mau nyebar kuesioner gimana? Saya bingung gini, terus kamu bingung nyebar kuesioner kemana? Harusnya bertanya, Pak, bantu dong nyebarin kuesioner di kantor publik. Kan enak. Gitu. Iya. Karena kita di lingkungan anak. Pahami lingkungannya, masuk ke lingkungannya, menjadi pembaca di situ, ikut kalau bisa diskusi, nanya-nanya. Nah, itu lebih bagus. Itu cara kuncinya. Nanti baru tentukan, oh saya cocok di sini, saya ambil CPA, saya mau ngambil belajar, tujuan saya ingat. Goals-nya tentukan dulu. Saya harus jadi bikin kantor, wah kejar, udah. Caranya. Jadi nggak usah kiri kanan gitu. Itu udah model paling oke. Itu Pak. Jadi sekarang mahasiswa harus merubah tampilan IG-nya, Facebook ya. Betul Pak. Dan mereposisi lagi teman-temannya yang di-share itu. Karena memang betul Pak, sekarang ini user itu cenderung melihat dari hasil medsos mereka, gambar itu tanpa memanggil pun mereka sudah tahu bisa terima apa enggak. Ya. Betul. Ya, jadi mungkin tinggal wawancara aja, wawancara pun juga melalui online kan. Betul. Jadi berbahaya sekali. Jadi hindari juga kata-kata yang statement yang kasar ya, yang tidak bermutu, hindari itu ya. Betul. Atau kadang-kadang mahasiswa menyampaikan di medsos itu masalah pertengkaran, masalah jelas ya.
protes masalah protes nilai di medsos, kekecewaan di kampus itu kan nggak bagus ya. nggak bagus, Ya, merugikan mereka sendiri. Jadi merugikan. ini dirubah semua ya. Terus Dan sekarang dilihat juga Pak, medsos kayak Facebook itu dicek dulu temannya kebanyakan siapa. iya Harusnya betul. temannya itu memfollow tuh nih ya, Iya, orang-orang yang kerja di dunia profesional. Itu iya, di-follow gitu ya iya, kan. iya, Dosen-dosen yang praktisi-praktisi, dosen-dosen yang bagus dari iya, kampus manapun. iya, Apalagi di kampus sendiri. iya. Kadang-kadang dosen kampusnya nggak dia follow, Pak. Oh iya betul. Betul Pak. Padahal Saya beberapa kali memfollow mahasiswa nggak di nggak accept. dia approve, nggak dia approve. Saya punya TikTok, punya IG, punya YouTube, karena nggak mau dia itu. Kan lucu ya Pak, maksudnya kita sebagai dosen, saya dan Pak Sparta ini kami sangat mengerti dengan situasi mahasiswa, kondisi Iya, saat ini. iya, iya, Tipikalnya ya Pak, iya, kami nggak akan komen, kecuali sangat parah sekali. iya Kalau betul. parah sekali, baru kita komen untuk kebaikan teman-teman. Kalau nggak kita biarin aja, malah kita semangatin, mantap, maju terus, gitu ya kan. Iya, Ini baru keren, saya gitu. Nah iya, itu sebenarnya, tapi nggak tahu lah, mereka takut banget kita follow Pak. iya, betul, betul. Ini mungkin karakter mereka generasi sekarang Pak ya. Sama anak saya juga takut di follow juga Pak. Takut di mata-matain, Anak saya sendiri juga takut di follow juga. takut di mata-matain. Wah, kita di mata-matain dosen. Tanda Iya. tidak. Oke Pak, ini masih ada lagi pertanyaan Siap. bertambah terus Pak. Ini waktu kan masih kita sampai 11:30 sampai lewat Siap, sedikit, mungkin 11:45 lah. Kemudian dari Saudari Minerva Tamara, selamat siang Pak, saya Minerva Elabita Tamara, akuntansi juga 2020. Itu apakah apa yang harus kita tonjolkan sebagai nilai lebih dari kita agar bisa lebih lancar berkarir di dunia audit Pak? Nah, Itu. Mungkin sebagian Pak sudah jawab juga, iya, tolong lagi Pak betul. sekali lagi. Satu hal yang harus dipahami teman-teman itu, satu ya, interestnya teman-teman itu yang harus ditunjukkan. Ya kan? Kadang-kadang kita melihat ya mahasiswa itu, atau kita mau ngerekrut lah gitu. Kita bingung Pak interestnya kemana Pak. Iya. Nah, contoh misalkan kita anggap dia interestnya ke audit, ternyata tidak Pak. Nah, biasanya kalau dia tidak interest ke audit kita rekrut, nanti turnovernya tinggi. Iya. Jadi kalau kalian mau tertarik ke dunia audit, tunjukkan interestnya. Salah satu tadi sudah saya bahas, mengikuti seminar-seminar gratis berkaitan dengan audit. Itu ditunjukkan dari CV, kelihatan tuh. Dari postingannya itu, alhamdulillah hari ini telah mengikuti nih seminar audit nih, gini. Posting di Facebook. Sertifikat di posting juga Pak ya, Posting sertifikat di Facebook, dimasukin sertifikatnya itu di CV. Orang lihat, wah anak ini interestnya di internal audit. Itu pasti ada yang nyolek. Kamu mau magang nggak tempat saya? Pasti gitu. Iya kan? Boleh memposting selfie tempat-tempat indah, boleh. Itu malah informasi juga, gitu. Dikemas dengan baik, gitu, ya kan? Tapi itu penting juga, gitu. Teman-teman sekarang itu sebenarnya, Pak, personal branding lebih mudah ketimbang kita dulu, Pak. Iya. Kita sekarang personal branding karena kita udah tua baru personal branding. Mereka dari masuk kuliah sudah bisa personal branding. Contoh nih ya, saya bisa menentukan mahasiswa dari personal brandingnya walaupun keakurasiannya bisa ditilik ya. Mahasiswa yang posting hobi posting di perpus, mereka suka hobi posting ketemu dosennya di jurusan, mereka hobi posting ikut kegiatan rapat ini. Saya udah bisa memastikan mahasiswa ini aktif di kampus berorganisasi. Iya. Ya kan, ketimbang mahasiswa yang posting di kaca toilet gitu ya. Kan suka tuh lagi kaca toilet gitu, di TikTok-kan di toilet. Wah itu tuh bingung tuh nih anak kemana arahnya. Itu personal branding. Nah, selama dia kuliah tetap begitu kan konsisten dia kan. Oh, anak ini berorganisasi dengan baik. Ini udah di Hima, postingan acara di Himanya jarang, rapat nggak pernah diposting, ketemu dosen nggak pernah diposting, bahkan ketemu Pak Sparta minta tanda tangan aja tuh Nggak difoto. posting. Nggak diposting. Iya, benar Pak. Alhamdulillah telah dapat tanda tangan untuk acara minggu depan dari Pak Sparta. Di tag dosennya itu. Itu branding, personal branding. Itu dilihat orang publik Ya, loh. Gitu. Kurang lebih gitu jawabannya. Ya. Jadi tonjolkan interest kita. Oke, ini karena masalah waktu mungkin ini 2 pertanyaan lagi Pak. Kita tutup. Ya. Ada 2 lagi. Pertama dari Niko Milala. Itu bertanya apa kualifikasi yang dibutuhkan menjadi seorang auditor? Apakah berdasarkan pengalaman, berdasarkan latar belakang, atau berdasarkan pendidikan? Semuanya benar berdasarkan itu. Kemampuan berbahasa dengan baik nomor 1, ya kan? Gini, teman-teman punya kemampuan berbahasa Inggris dengan baik tulisan ataupun berbicara,
ingat ya, kita ngelihat orang kadang-kadang kalau dia ngomong bahasa Inggris kayaknya pinter banget ya. Padahal pinter bahasa maksudnya, pinter yang lain belum tentu. Makanya banyak sekarang artis-artis berbicara kayak ular sama belut digabung gitu ya. Sedikit-sedikit bahasa Inggris biar kelihatan pinter gitu. Itu pengaruh bahasa terhadap penilaian publik. Jadi kalau teman-teman punya kemampuan berbahasa Inggris yang bagus, ngomong tuh bahasa Inggris, posting di media sosial, bikin tuh status pakai bahasa Inggris, ya kan? Kalau perlu orang respon lagi dengan bahasa Inggris, itu nilai plus. Orang akan sudah melihat kalian plusnya gede itu. Nah, kemampuan LinkedIn pakai bahasa Inggris semua ya. No, apalagi LinkedIn pakai bahasa Inggris semua. Ngikutin tuh modelnya. Ya, kemudian selanjutnya yang di bawah ya, Pak. Pertanyaan di bawah nih. Apakah bisa kami selaku mahasiswa siapkan untuk menghadapi tantangan kerja profesional? Sangat mungkin harus disiapin dari waktu mahasiswa. Jangan setelah lulus baru siap-siap. Kalau teman-teman mau terjun ke sungai, itu pas terjun dulu baru mikir mau gimana atau dari atas kapalnya mikir. Nah, di atas kapal itu sewaktu teman-teman menjadi mahasiswa. Nah, di situ disiapkan apakah pakai pelampung atau terjun bebas atau pakai snorkel atau pakai nggak apa-apa. Kan disiapin tuh. Nah, laut itu adalah dunia profesional di mana gejolak dan riaknya kita nggak bisa tebak. Bahkan musuhnya kita nggak bisa tebak apakah hiu atau cuman ikan cucut doang gitu ya kan. Nah, disiapin di saat di atas kapal. Jangan setelah terjun baru berpikir. Nah, itu lewat. Dari sekarang tuh. Dari semester berapa? Wah, mungkin kalau semester 1 masih sibuk kuliah. Dari semester 5 udah berpikir. Nah, konsentrasi itu menunjukkan cara berpikir, termasuk ngambil skripsi. Udah tahu mau ke external auditor. Skripsinya jangan keuangan. External auditor juga dong. Udah tahu ke internal auditor. Skripsinya jangan ngambil cost accounting, internal auditor. Sehingga nanti orang melihat, oh dia skripsinya sendiri udah internal audit. Itu kurang lebih. Itu Pak dari saya. Oke Pak Hidayat, ini waktu juga yang membuat kita menghentikan acara sangat menarik ini. Karena saya yakin mahasiswa masih banyak ingin bertanya, karena dari paparan Bapak tadi itu sangat menarik buat mereka untuk terjun dunia auditor, karena prospek sangat bagus, dan juga di segi materi pun juga lumayan. Itu teman saya di auditor itu bisa setahun itu bisa 10M minimal dapat bersih. Iya, betul. Ya, apalagi kalau dia itu pasar modal, rekanan pasar modal lebih banyak lagi. Betul. Jadi sangat perspektif bagi mahasiswa nanti menghadapi dunia ini. Untuk itu mungkin saya tidak perlu menyampaikan kesimpulan, karena pada intinya adalah siapkan diri sekarang untuk masuk ke dunia auditor dan persiapkan ilmunya, dan juga persiapkan kalau itu seperti Pak Ida tadi, skripsi juga di bidang itu, dan juga bahasa Inggris sangat penting sekali ya, karena sekarang nggak mungkin, rasanya generasi sekarang nggak bisa bahasa Inggris kayaknya aneh gitu ya. Aneh itu nggak bisa bahasa Inggris, yang bisa bahasa Inggris sudah biasa. Karena banyak sekarang generasi sekarang itu bahasa Inggris nggak perlu les Pak, udah bisa sendiri Pak. Iya betul. Nggak ada, jadi les tempat kursus bahasa Inggris banyak tutup sekarang. Kalau zaman kita kursus bahasa Inggris banyak sekali kan. Sekarang enggak, kursus bahasa Inggris itu nggak banyak sekarang karena mahasiswa bisa belajar sendiri. Kak Fikir Naki itu belajar sendiri mereka ya. Itu yang perlu jadi pertimbangan juga bagi para mahasiswa untuk mempersiapkan diri di dunia kerja. Anak saya bahasa Inggris dari game Pak. Oh iya, game benar Pak itu ya. Dia bisa, udah dasar-dasar bisa gitu, nggak dilesin. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Hidayatullah yang sudah bersedia menyuangkan waktunya untuk memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman kepada masa kami dalam webinar sangat menarik ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi masa depan, dan nanti suatu saat kayaknya Bapak bisa bantu kami di kuliah umum audit Pak ya. Siap Pak. Di Sentamu ya, atau siap Pak. Aja 1-2 kali pertemuan yang penting di Sentamu audit. Siap, karena siap, bagi mereka nih mungkin merasa ilmu audit masih kurang, sehingga perlu ada orang luar yang punya pengalaman seperti Pak Hidayatullah. Demikian Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Pak. Dan untuk itu saya kembalikan lagi kepada MC untuk waktu yang tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Hidayatullah, SE, MSI, MCom, AK, CA, CPA, CISA, CDMP atas ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Sparta
SEMEAKCE yang sudah memimpin acara sebagai moderator. Baiklah, acara berikutnya adalah penyerahan e-sertifikat kepada pembicara. Kepada Ibu Nova Novita, SEMSAK, waktu dan tempat dipersilahkan. Ucapan terima kasih kami berikan Sama-sama, Bu. kepada Pak Hidayat. Luar biasa saya menyimak dari awal sampai akhir apa yang disampaikan oleh Pak Hidayat, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi input baik itu bagi prodi dan juga tentunya bagi mahasiswa-mahasiswa akuntansi yang jadi peserta pada seminar hari ini. Mungkin sebagai ucapan terima kasih karena tidak bisa bertemu virtual, Pak Hidayat, dengan ini kami berikan Terima kasih, Bu. penghargaan sebagai pembicara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dari Prodi Akuntansi SIA IBS. Terima kasih Pak Hidayat. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Selanjutnya, penyerahan e-sertifikat kepada moderator. Kepada Ibu Nova Novita, SEMSAK, waktu dan tempat kami persilakan. Punya Pak Sparta dong ya. Pak Sparta, terima kasih sudah memandu seminar ini dari awal sampai akhir dengan sangat menarik. Mudah-mudahan di webinar-webinar berikutnya masih tetap bisa berkolaborasi baik dengan prodi maupun dengan mahasiswa. Sekali lagi terima kasih Pak Sparta. Ya, sama-sama Bu Novita, mudah-mudahan jadi inspirasi buat mahasiswa ke masa depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Harus Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, diberitahukan kepada para hadirin untuk mengisi form kehadiran akhir seminar nasional pada pagi hari ini. Baiklah para hadirin sekalian, saat ini kita berada di akhir acara seminar nasional. Saya Tigran Aslam Tambati, mahasiswa Prodi Akuntansi 2020, selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan. Terima kasih, terus semangat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hidayat. Terima kasih, Bu, Pak. Terima kasih Pak. Kami nanti kolaborasi berikutnya ya Pak Hidayat. Ya. Terima kasih adik-adik Dimas, Tigran dan teman-teman, Dela, Gevara, Dela. Mohon izin live. Ya, oke. Terima Izin live ya. Assalamualaikum. kasih. Selamat ya udah